Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga Bab 5027, 5028, 5029. Dev melengkungkan bibirnya membentuk senyum dingin, dengan ujung pedangnya menunjuk secara diagonal ke tanah. Alam tidak mewakili kekuatan. Sebelum dia selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba kabur, dan saat berikutnya dia muncul kurang dari 3 kaki di depan Huo Zhao. Pedang pembunuh naga mengeluarkan suara keras menembus udara dan langsung menuju tenggorokan Huo Zhao. Huo Zhao menghindar dengan tergesa-gesa dengan bergerak ke samping, tetapi melihat bahwa pedang Dev mengikutinya seperti bayangan, dan setiap pedang dipenuhi dengan tekad untuk membunuh. Cahaya pedang itu bagaikan hujan, menjalin jaring merah darah yang tidak dapat ditembus di udara. Huo Zhao terpaksa mundur berkali-kali. Jubah perangnya yang indah terkoyak oleh energi pedang, memperlihatkan baju zirah lembutnya yang bersinar dengan cahaya keemasan. Ini, bagaimana ini mungkin? Mata Tuan Muda Huo membelalak dan rahangnya hampir ternganga ke tanah. Dia belum pernah melihat seseorang yang begitu mampu mengalahkan ayahnya dalam konfrontasi langsung. Para kultivator benua Changsuan sangat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Seorang kultivator muda mengusap matanya dan bergumam, apakah aku terpesona? Seorang kultivator dispersi abadi tingkat 1 benar-benar mengalahkan seorang kultivator dispersi abadi tingkat 5. Hahaha, Humazi menepuk pahanya dengan gembira, lalu meludah kemana-mana. Dev hebat sekali. Hebat, hebat. Puluhan ribu kultivator dari benua Changsuan berteriak bersama. Mendengarkan bualan itu, Dev merasa kakinya lemas dan seluruh tubuhnya melayang. Di tengah medan perang, ekspresi Huo Zhao menjadi semakin jelek. Dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak dapat mengimbangi kecepatan Dev. Masing-masing pedang lawan menghalangi jalan mundurnya tepat pada waktunya, memaksanya untuk menerima serangan langsung. Yang lebih mengerikan adalah kekuatan spiritual Dev tampaknya tidak ada habisnya, sama sekali tidak ada tanda-tanda kelelahan. Teknik rahasia para dewa, jaring langit dan bumi. Huo Zhao akhirnya tidak tahan lagi, dia menggigit lidahnya keras dan menyemburkan darah. Saat esensi darah ini berubah menjadi kabut darah dan menghilang, rantai emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kehampaan. Masing-masing rantai ini diukir dengan rune kuno, memancarkan aura yang menekan semua hal, dan terjalin ke arah Dev dari segala arah. Oh tidak, wajah Mo Qingyun berubah drastis, dan tanpa sadar dia bergegas maju untuk membantu. Ini adalah teknik kurungan klan dewa. Begitu terjerat, bahkan seorang abadi tingkat 6 tidak dapat membebaskan diri. Para kultivator benua Changsuan memejamkan mata karena putus asa. Seorang kultivator wanita paruh baya menutupi wajahnya dan terisak, sudah berakhir. Senior Chen akan mati di sini. Teknik rahasia, jaring surgawi, milik Huo Zhao benar-benar meledak, dan rantai emas yang tak terhitung jumlahnya melilitnya seperti ular berbisa, langsung mengikat Dev lapis demi lapis. Rune kuno pada rantai itu berkedip-kedip, dan masing-masing rune mengandung kekuatan untuk menekan semua hal. Kekuatan spiritual Dev ditekan sedemikian rupa sehingga pedang pembunuh naga pun menjadi redup. Hahaha, Dev, kamu kalah juga. Huo Zhao tertawa terbahak-bahak, matanya penuh dengan keganasan. Seorang kultivator alam dispersi abadi tingkat 1 berani menantang keagungan para dewa. Hari ini, aku akan membuat jiwamu hancur berkeping-keping. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan rantai emas itu tiba-tiba mengencang. Tulang Dev mengeluarkan suara, retak, di bawah beban berat, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Tuan Chen, para kultivator benua Changsuan meraung putus asa. Dev, wajah Mo Qingyun menjadi pucat. Dia ingin segera menyelamatkannya, tetapi Huo Zhao melambaikan tangannya dengan santai dan sebuah penghalang emas meniupnya kembali. Mata Humazi memerah dan dia meraung, jika kau berani membunuhnya, aku akan melawanmu sampai mati. Huo Zhao mencibir, hanya kalian semut. Akan tetapi, tepat ketika semua orang mengira Dev sudah ditakdirkan mati, roar. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Seketika itu juga, kobaran api membubung tinggi ke angkasa bagaikan letusan gunung berapi yang langsung membakar rantai emas itu hingga berkeping-keping. Apa? Pupil mata Huo Zhao tiba-tiba mengecil dan dia menatap Dev dengan tak percaya. Dev dikelilingi oleh api, dan di bahunya, seekor unicorn muda dengan tubuh merah dan sisik berapi sedang meraung dengan kepala terangkat. Matanya sepanas lahar dan tubuhnya memancarkan tekanan mengerikan dari seekor binatang suci. Api unicorn. Suara Huo Zhao berubah, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang kultivator biasa tingkat pertama alam dispersi abadi memiliki binatang suci?
Para kultivator benua Changsuan semuanya tercengang, mulut mereka ternganga lebar, dan mereka begitu terkejut hingga tidak dapat berkata apa-apa. Ya Tuhan, itu binatang legendaris. Senior Chen benar-benar mendapat bantuan unicorn api. Humazi gemetar karena kegirangan, hahaha. Aku tahu anak ini punya trik tersembunyi. Unicorn api kecil melirik Huo Zhao dengan jijik, lalu berubah menjadi sinar api dan kembali ke cincin penyimpanan. Dev berhasil melepaskan diri dari belenggu itu, dan kekuatan spiritualnya yang awalnya tertekan pun langsung pulih kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Huo Zhao, apakah kau pikir kau bisa membunuhku seperti ini? Dev tersenyum dingin, membalik tangan kanannya, dan busur Raja Dewa muncul di tangannya. Busur Raja Dewa, wajah Huo Zhao tiba-tiba berubah, dan sedikit ketakutan akhirnya muncul di matanya. Kamu tidak bisa dipercaya, bukankah kamu sudah setuju untuk tidak meminta bantuan? Huo Zhao berkata pada Dev, aku tidak memintanya. Unicorn adalah hewan peliharaanku. Jika kau memiliki kemampuan, kau juga bisa memanggil binatang peliharaan dewa milikmu. Aku tidak akan mengatakan apapun. Dev berkata sambil tersenyum dingin. Wajah Huo Zhao tampak lebih jelek daripada jika dia makan kotoran. Di mana dia bisa mendapatkan hewan peliharaan binatang suci. Pada saat ini, Dev perlahan menarik tali busur, dan energi jahat pola Dao menyerbu dengan panik. Sebuah anak panah yang seterang bintang terbentuk dari udara tipis pada busurnya. Anak panah ini akan melepaskanmu. Aduh, anak panah itu menembus udara, dan langit serta bumi kehilangan warnanya. Huo Zhao buru-buru menggunakan semua senjata sihir pertahanannya, tetapi di hadapan kekuatan busur Raja Dewa, semua pertahanannya rapuh seperti kertas. Boom, prout, darah menyembur keluar seperti air mancur. Huo Zhao mengerang, terhuyung ke depan, tetapi berhasil menjaga tubuhnya tetap stabil. Dia berbalik dengan susah payah, dan menatap Dev dengan ketakutan di matanya. Kamu? Siapa kamu? Identitas dan status macam apa yang memungkinkan seseorang memiliki begitu banyak senjata ajaib dan hewan peliharaan ajaib? Perlu diketahui, Dev sekarang hanya seorang kultivator dispersi abadi tingkat pertama. Ketika di alam surga dana manusia, Huo Zhao kalah karena ia hanyalah seorang roh dan kekuatannya terbatas. Terlebih lagi, Dev mampu mengalahkan dirinya sendiri hanya dengan dirasuki oleh seseorang. Akan tetapi sekarang, Dev, seorang kultivator dispersi abadi tingkat pertama, mengalahkan dirinya sendiri, seorang kultivator dispersi abadi tingkat kelima. Meski mendapat bantuan unicorn api, Huo Zhao tetap terkejut dengan kemampuan Dev yang mampu bertarung melawan lawan di level lebih tinggi. Dev, menyimpan busur Raja Dewa, perlahan memanggil pedang pembunuh naga, mengarahkan pedang ke arah Huo Zhao, dan berkata dengan dingin, seseorang yang tidak mampu kau ganggu. Saat dia berbicara, tubuh Dev menghilang dalam sekejap, dan dalam sekejap mata dia sudah berada di depan Huo Zhao, dengan ujung pedang menunjuk ke tenggorokan Huo Zhao. Sekarang, apakah kamu mengakui kekalahan? Seluruh tempat itu sangat sunyi, bahkan suara napas pun dapat terdengar dengan jelas. Semua orang menahan napas, menunggu hasil pertarungan menegangkan ini. Ekspresi wajah Huo Zhao terus berubah, dengan perjuangan, kemarahan, dan keengganan melintas di matanya. Pada akhirnya, semua emosinya berubah menjadi frustrasi yang mendalam. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara serak, saya mengaku kalah. Tidak mudah membuat orang-orang klan dewa mengakui kekalahan. Selain fakta bahwa Huo Zhao benar-benar terkejut oleh Dev, dia juga memiliki sepasang anaknya sendiri di tangan Dev. Kita menang. Senior Chen menang. Setelah hening sejenak, para kultivator benua Changsuan bersorak kegirangan. Banyak orang menangis kegirangan dan berpelukan. Orang tua yang putus asa itu pun berlutut, air mata mengalir di wajahnya, langit memiliki mata. Benua Changsuan kita terselamatkan. Humazi menarik kegirangan dan tanpa sengaja menginjak ujung pakaiannya. Dia terjatuh terlentang, tetapi dia tidak peduli dan terus tertawa. Huo Jingjing terkulai ke tanah, wajahnya yang halus dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ayah kalah? Bagaimana mungkin? Harga dirinya benar-benar hancur saat ini, dan tatapannya kosong. Dev menyimpan pedang pembunuh naga dan menatap Huo Zhao dengan dingin, penuhi janjimu, bawa orang-orangmu dan keluar dari benua Changsuan. Aku boleh pergi, tapi kau harus membiarkan anak-anakku pergi. Kalau tidak, bahkan jika aku menghancurkan seluruh istana ke-8, aku akan memusnahkan seluruh benua Changsuan. Huo Zhao berkata pada Dev, tidak, itu tidak akan berhasil. Aku akan membebaskan mereka semua. Bagaimana jika kamu tidak pergi dan terus membunuh orang-orang di benua Changsuan? Saya hanya bisa membebaskan satu dari dua orang ini untuk menunjukkan ketulusan saya. Anda yang menentukan pilihan, Dev berkata pada Huo Zhao. Ketika Huo Zhao mendengar ini, dia melihat putra dan putrinya, tetapi merasa sulit untuk membuat pilihan. Ayah, selamatkan aku,
selamatkan aku, adikku baru saja ditangkap, dan aku telah dikurung selama berhari-hari. Aku tidak ingin mati, dan aku tidak ingin dikurung dan menderita, selamatkan aku. Tuan Muda Huo berteriak putus asa, ingin Huo Zhao menyelamatkannya. Melihat hal ini, Huo Jingjing berkata kepada Huo Zhao, ayah, tolong selamatkan saudaraku. Aku akan menjadi sandera mereka. Aku yakin mereka tidak berani melakukan apapun padaku. Huo Zhao hanya bisa mengangguk. Melihat ini, Dev melambaikan tangannya dan memerintahkan orang-orang untuk melepaskan Tuan Muda Huo. Begitu dibebaskan, Tuan Muda Huo langsung menunjukkan sisi jahatnya. Dev, jika kau berani menangkapku, tunggu saja aku. Kuil kami bukanlah sesuatu yang bisa kau lawan. Aku akan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian, kata Tuan Muda Huo dengan arogan. Dev menatap tatapan arogan Tuan Huo, tersenyum dingin dan berkata, jika kamu tidak ingin pergi, percaya atau tidak, aku dapat menangkapmu kembali sekarang. Jangan lupa, ayahmu telah dikalahkan olehku. Jika aku menangkapmu, tidak ada yang bisa menghentikanku. Mendengar ini, Tuan Huo langsung menutup mulutnya dan buru-buru menarik Huo Zhao sambil berkata, ayah, ayo kita pergi, ayo cepat pergi. Huo Zhao menatap Dev dengan dingin, Dev, jika putriku sampai kehilangan sehelai rambut pun, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Bahkan jika kau mengalahkanku, seluruh kuil ada di belakangku, dan di belakang kuil ada seluruh klan dewa. Kau tidak boleh memprovokasi mereka. Jangan khawatir, selama kamu tidak menargetkan benua Changsuan, putrimu akan baik-baik saja. Dev berkata dengan ringan, baiklah, aku tidak akan lagi mengincar benua Changsuan, tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi. Huo Zhao berkata dengan dingin, terserahlah, bahkan jika kau melepaskanku, aku tidak berencana untuk melepaskan kuil. Dev berkata dengan santai, Jingjing, jaga dirimu baik-baik. Setelah Huo Zhao mengatakan ini, dia pergi bersama semua orang dari istana ke-8. Setelah Huo Zhao pergi, para kultivator dari benua Changsuan semuanya berlutut di hadapan Dev. Devlah yang menyelamatkan seluruh benua Changsuan dari pembantaian dan perbudakan. Mo Qingyun menatap Dev dengan mata penuh kekaguman dan iri. Seorang dispersi abadi tingkat 1 benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Perlu diketahui, ini adalah masyarakat di mana yang kuat dihormati. Meskipun alam tingkat pertama Dev yang dipenuhi para dewa dan makhluk abadi dipandang rendah oleh orang lain, kekuatan yang ditunjukkan Dev sungguh patut ditiru. Bawa kami untuk melihat suanmu, Dev berkata kepada pria di awal benua Changsuan. Baiklah, baiklah. Pria itu mengangguk berulang kali, Senior Chen, silakan ikuti saya. Dev dan yang lainnya melompat bersama pria itu dan menuju ke istana tempat Lan Lianhua berada. Para kultivator dari benua Changsuan itu hanya berdiri perlahan setelah Dev dan rekan-rekannya pergi. Seorang biksu tua bergumam, Senior Chen lah yang menyelamatkan kita, menyelamatkan seluruh benua Changsuan kita. Kita harus membangun patung emas untuknya, sehingga keturunan kita dapat memujanya untuk generasi mendatang. Namun saat ini, Dev sama sekali tidak menyangka bahwa semua orang akan membangun patung emas untuknya, dan dia masih dalam perjalanan untuk melihat Lan Lianhua. Mo Qingyun sesekali melirik Dev dan menjadi marah. Meskipun dia baru mengenal Dev dalam waktu singkat, saat ini, Mo Qingyun merasa bahwa dia tampaknya tertarik pada Dev. Terutama saat Dev yang berada di level pertama alam dispersi abadi bertarung sendirian melawan Huo Zhao yang berada di level kelima alam dispersi abadi, itu sangat keren. Humazi menatap Huo Jingjing yang tertunduk dan meneteskan air liur. Lagi pula, pria manapun yang melihat Huo Jingjing mengenakan setelan ketat itu pasti akan bereaksi. Penonton juga pasti sama dengan Humazi. Bersambung.